Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Apa kabarnya? Cici berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tetap semangat walaupun masih secara online ya. Semangat. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima hingga sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami setiap hari selama 1 minggu ini. Tuhan, jika sebentar kami akan belajar sedikit firman-Mu, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan apa yang sudah kami pelajari dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, biarlah kami mau serahkan 1 jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita masuk dalam pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga ini berjudul Hidup Menurut Roh. Hidup Menurut Roh ya. Jadi dalam buku remaja juga judulnya sama, Hidup Menurut Roh. Ayat bacaannya diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Jadi apa sih hidup menurut roh? Apa bisa bahasa roh? Atau seperti apa ya hidup menurut roh itu ya? Nah, sebelumnya kita buka dulu Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Yuk kita sama-sama membacanya ya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, itu Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ya. Ada suatu perampokan yang terjadi pada sebuah rumah. Perampok ini mencari mengambil semua barang-barang yang menurutnya berharga ya. Nah, si tuan rumah ini melihat kalau si perampok ini memakai kalung salib, memakai anting salib, bahkan hidungnya pun ada salibnya gitu ya. Nah, si pemilik rumah ini bilang ke si perampoknya, maaf pak, maaf tuan, katanya, semua boleh kamu ambil. Semua barang berharga di rumah ini silakan kamu ambil. Tapi saya jangan diapa-apain gitu ya, biarin saya hidup gitu. Nah, si
karena si pemilik rumah ini melihat karena si perampok ini memakai aksesoris salib, mungkin dia berpikir itu adalah orang Kristen. Makanya si pemilik rumah ini bilang, iya pak, ampuni saya, semua barang boleh kamu ambil gitu ya, tapi saya jangan diapa-apain karena saya orang Kristen gitu. Nah, kalau dari cuplikan cerita ini, kalau menurut kalian, manakah yang orang Kristen sejati? Si perampok atau si pemilik rumah? Nah, ceritanya belum selesai tadi ya. Nah, lalu si perampok ini bilang, emang kamu orang Kristen? Apa buktinya kamu orang Kristen? Katanya. Coba, kamu hafal nggak apa itu pengakuan iman rasuli? Lalu yang punya rumah ini bingung ya, pengakuan iman rasuli apa ya? Mungkin karena jarang diucapkan, jadi dia nggak tahu apa itu iman rasuli, apa itu pengakuan iman rasuli gitu ya. Akhirnya si pemilik rumah ini bilang, nggak tahu tuan, saya nggak tahu apa ya pengakuan iman rasuli, saya nggak hafal. Akhirnya si perampok ini menjelaskan kalau pengakuan iman rasuli itu adalah bla 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 bla. Nah, cerita ini kalau menurut kalian, dari kisah ini antara perampok dan pemilik rumah, manakah yang merupakan orang Kristen sejati? Perampokkah atau pemilik rumah? Nah, Cici pikir dua-duanya juga salah ya. Nggak ada yang Kristen sejati ya. Kalau memang benar misalnya si perampok adalah orang Kristen, masa dia merampok? Masa dia melakukan perampokan? Nah, terus kalau misalnya si pemilik rumah orang Kristen sejati, masa cuman karena harus hafal apa pengakuan iman rasuli misalnya, apakah dia bisa dianggap sebagai orang Kristen sejati? Nah, itu nggak bisa seperti itu ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa keselamatan dan perbuatan baik itu saling terkait. Artinya gini, kalau di aliran lain, di ajaran agama lain gitu ya, kita melakukan perbuatan baik itu adalah sebagai suatu syarat untuk diselamatkan. Ada yang bilang kalau kita banyak berbuat baik, nanti kita bakal diselamatkan. Nanti bakal diukur mana kebaikan kita yang berat atau mana kejahatan kita yang berat gitu ya. Tapi kalau menurut ajaran iman Kristen, perbuatan baik itu bukan syarat untuk diselamatkan. Tapi perbuatan baik itu adalah bukti kalau kita itu sudah diselamatkan. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah. Nah, kalau keselamatan itu anugerah, karena keselamatan itu adalah anugerah yang sudah diberikan, jadi banyak sekali orang Kristen yang menganggap atau meremehkan perbuatan baik itu yang nggak perlu gitu, nggak penting, karena memang perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan kita. Dan karena ya perbuatan baik itu ngapain gitu, kita mesti berbuat baik, toh kita itu sudah diselamatkan. Nah, hal ini yang membuat Paulus sangat menekankan dalam Galatia 5 ini. Nah, dalam nats ini dijelaskan bagaimana Paulus menekankan betapa pentingnya perbuatan baik yang dibahasakan dalam buah roh, di mana Paulus memaparkan dengan cara mengkontraskan antara perbuatan daging dengan buah roh gitu ya. Nah, apa sih yang muncul dari kedagingan manusia yang penuh dosa, dan apa juga sih yang muncul dalam karya Roh Kudus dalam diri orang percaya? Nah, hari ini Cici mau membandingkan antara perbuatan daging dengan buah roh. Nah, kenapa disebut perbuatan daging dan kenapa buah roh gitu ya? Nah, dalam perbuatan daging ini kita melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama,
perbuatan daging itu bersifat nyata. Itu bisa kalian lihat tadi di ayat yang ke-19. Nyata artinya jelas, artinya sesuatu yang sangat jelas, sehingga sebenarnya udah tidak perlu lagi dijelaskan. Tapi di sini justru Paulus malah lebih menekankan dengan menjelaskannya secara terperinci dan secara detail gitu ya. Nah, di sini Paulus menjelaskan kalau jemaat Galatia adalah orang-orang yang sudah menerima apa yang Paulus ajarkan mengenai keselamatan, yaitu keselamatan itu tidak bergantung pada seberapa banyak mereka melakukan hukum Taurat, tapi keselamatan itu adalah anugerah. Nah, namun pada saat yang sama mereka tidak lagi menaati hukum-hukum yang berlaku gitu. Bahkan hukum Tuhan pun mereka nggak dilakukan lagi, seperti halnya sewaktu dia masih melakukan hukum Taurat, karena dia masih menganggap kalau semakin banyak dia melakukan hukum Taurat, semakin dia akan memperoleh keselamatan. Tapi di sini Paulus menekankan kalau keselamatan itu adalah anugerah Allah. Nah, di sini Paulus menegur orang-orang Galatia ini yang mereka tidak lagi menaati hukum, bahkan menganggap hukum-hukum Tuhan, karena mereka berprinsip kalau memang keselamatan itu adalah anugerah. Ngapain mereka mesti susah-susah melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi? Toh mereka itu sudah diselamatkan, kan? Saya udah diselamatin. Selamatan itu anugerah. Ngapain saya susah-susah lagi gitu ya? Nah, orang Galatia ini bukannya tidak tahu, tapi mereka tahu. Namun mereka tetap hidup dalam kebiasaan-kebiasaan hidup yang menganggap atau menyepelekan dosa. Nah, kehidupan orang-orang modern pun tidak jauh berbeda dengan jemaat di Galatia ini. Seringkali kita membedakan dosa besar, dosa kecil, atau seringkali kita menganggap satu kebiasaan tertentu yang kita pikir, itu mah apa sih? Itu mah dosa kecil ya. Gitu. Seringkali kita memblok-blok gitu ya. Ada dosa besar, dosa kecil gitu. Atau contohnya misalnya gini, ada orang tua yang mengajarkan bohong secara tidak langsung misalnya. Contohnya gini, waktu orang tua misalnya sedang sibuk, dia tidak mau menerima tamu misalnya, dia bilang ke anaknya, Dede misal, nanti ya kalau ada yang nyari mami, bilangin maminya lagi nggak ada gitu ya. Padahal maminya lagi ngumpet di kamar gitu ya. Nah, begitu ada orang datang, si anaknya kedatangan tamu, terus dia tanya misalnya, maminya mana dek? Nah, si anaknya dengan lugunya dia menjelaskan, oh om iya tante, katanya tadi mami kalau om datang atau om tante datang, katanya bilangin aja maminya nggak ada, padahal sebenarnya maminya ada gitu. Nah, itu merupakan satu kebohongan yang seringkali kita sadar, tapi seringkali kita lakukan, dan itu menjadi satu kebiasaan gitu ya. Nah, contoh lain misalnya, kalau tadi kan alasannya bohong demi kebaikan, alasannya kan kalau misalnya saya menerima tamu saya nggak bisa istirahat gitu kan. Tapi dalam dosa itu nggak ada ya bohong demi kebaikan, bohong ya bohong gitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya waktu anak kita misalnya dikasih bekal sekolah, terus kita tanya, gimana bekalnya habis, enak nggak tadi bekalnya, atau dimakan nggak tadi bekalnya gitu ya. Nah, waktu si anak bilang nggak dimakan katanya, terus orang tuanya bilang lagi, loh kok bekalnya habis tapi katanya nggak dimakan, tapi kok habis gitu ya. Nah, anaknya langsung cerita, misalnya, iya tadi dia nggak sempat makan, tapi dia memberikannya buat temannya misalnya nggak bawa bekal gitu ya. Nah, seringkali orang tua bukannya
bukannya memuji anaknya, tapi malah marahin ya. Seringkali anaknya malah dimarahin gitu. Kamu tuh ya bukannya bakal dimakan, malah dikasihin ke orang. Nah, sebenarnya yang dilakukan anak ini adalah satu perbuatan baik. Tapi seringkali kita melakukan hal-hal sepele, hal-hal yang kita anggap sesuatu yang ini mah bukan dosa gitu. Seringkali kita melakukan hal-hal seperti itu. Tapi itulah kadang kita hidup di zaman yang seperti ini gitu, yang seringkali kita menganggap dosa kecil, dosa besar. Seringkali kita menyepelekan dosa. Atau ada lagi satu cerita, misalnya saat ada seorang anak yang bicara misalnya ke orang tuanya, Mi atau Pi, nanti setelah lulus SMA misalnya, saya mau kuliah STBI misalnya, atau saya mau kuliah teologi misalnya, saya mau jadi pendeta aja gitu. Nah, seringkali orang tua langsung bilang, aduh kamu tuh masa jadi pendeta, atau misalnya, yakin kamu mau jadi pendeta? Wah, kayaknya kamu harus berdoa dulu deh, kamu harus gumuli dulu deh, benar nggak tuh keputusan? Tapi beda misalnya sama ada seorang anak misalnya, waktu anak itu bilang, Mi atau Pi, besok saya mau kuliah kedokteran misalnya, saya mau jadi dokter spesialis misalnya. Orang tua dengan begitu semangatnya, dia bakal mendukung anaknya. Oke, misalnya, nanti mami papi sediain apa aja keperluan kamu. Besok kamu sekolah yang pintar misalnya. Apapun yang kamu mau capai, apapun yang kamu cita-citakan, papi mami pasti dukung. Nah, hal seperti ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyangka kalau sesuatu yang kita lakukan ini adalah ya kebiasaan. Seringkali kita menyepelekan dosa. Jadi dosa itu telah nyata. Artinya nyata di sini, orang sekarang kalau melakukan dosa bukannya malu, bukannya bertobat, malah bangga gitu ya. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita tadi, kalau kita lihat secara sekilas, mungkin kita dengar hal ini adalah lucu. Tapi kalau dalam dosa tidak ada yang lucu. Dosa sekecil apapun harus dihindari. Seharusnya kita malu ya untuk berbuat dosa. Karena Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Padahal Yesus nggak berdosa loh. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dari perbuatan daging ini, yang pertama bersifat nyata. Jadi jelas gitu ya. Udah nyata, udah dosa sekarang itu bukannya orang sembunyikan, tapi jelas-jelas malah diperlihatkan. Bahkan secara tidak langsung kita sendiri mengajarkan dosa itu kepada teman kita, kepada anak kita, kepada siapapun melalui tindakan kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan daging itu bersifat jamak. Artinya banyak. Ini bisa kalian lihat dalam masih ayat 19 dalam bahasa Inggris ya, dalam ejaan American King James. Nah, kalau kalian lihat di sana ada kata works. Works ini dia memakai kata s. Nah, s ini jamak artinya banyak. Nah, selain itu kalian bisa melihat juga di Alkitab Paulus menjelaskan, merinci berbagai macam perbuatan daging. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada kata dan sebagainya. Padahal di sini Paulus sudah memaparkan begitu banyak. Ya, kalau dibandingkan nanti dengan buah roh, perbuatan daging ini jauh lebih banyak. Bahkan setelah Paulus merincinya begitu banyak, masih ada kata dan sebagainya. Nah, itu saking banyaknya, jadi Paulus sendiri tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Kalau misalnya disebutkan satu persatu, mau sampai berapa pasal ya, gitu. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, perbuatan daging ini bersumber dari kedagingan kita. Karena perbuatan daging kita bersumber dari kedagingan kita. Seringkali kita berdalih, ya karena kita kan masih hidup dalam daging, jadi ya natur dosa kita itu ya melakukan perbuatan daging gitu. Tapi jangan salah, walaupun natur dosa kita melakukan perbuatan daging, setiap dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, pasti ada hukumannya, dan nanti itu bakal binasa. Seperti yang tadi kita sudah baca ya. Nah, itu yang pertama mengenai perbuatan daging. Jadi perbuatan daging itu bersifat nyata. Yang kedua bersifat jamak, artinya banyak sekali gitu ya. Nah, yang ketiga bersumber dari kedagingan kita gitu. Nah, sekarang saya mau bandingin dengan buah roh. Kita hidup menurut buah roh ya, judul pelajaran kita hari ini. Nah, buah roh ini apa sih? Nah, buah roh ini sama, ada 3 poin yang bisa kita lihat. Yang pertama, buah roh berbicara tentang persandaran atau ketergantungan kita. Artinya gini, ketergantungan kita dengan Allah atau dengan Roh Kudus. Nanti kalian di rumah bisa baca dari Yohanes 15. Yohanes 15 ini berisi pokok anggur yang benar. Nah, dalam pokok anggur yang benar ini ada kata buah. Nah, dalam buah roh juga ini kenapa disebut buah? Harusnya kalau kita pikirkan, tadi kan perbuatan daging, harusnya perbuatan roh ya. Nah, tapi ternyata yang pertama itu buah roh itu berbicara tentang persandaran atau ketergantungan kita. Nah, buah, kalau menurut kalian, buah itu siapa sih yang lebih aktif? Siapa sih yang aktif? Buahnya atau pohonnya? Nah, buah itu menempel pada pohon. Artinya buah bersandar penuh. Buah bergantung penuh pada pohonnya. Jadi kalau pohonnya mati, otomatis buahnya mati. Gitu ya. Kalau pohonnya tidak tumbuh, otomatis dia tidak akan berbuah. Nah, buah ini tidak perlu bekerja, tapi pohonlah yang memberikan makanan, yang memberikan nutrisi. Jadi semuanya bergantung kepada pohon. Kalau pohon itu mati, otomatis buah itu tidak akan berbuah. Nah, di sini Roh Kudus bukan hanya berbicara mengenai karunia roh, tapi lebih banyak dan lebih daripada itu gitu ya. Yaitu bagaimana sih kita hidup menurut roh? Ya, kalau kita hidup menurut roh, pasti kita akan menghasilkan buah roh. Nah, Roh Kudus di sini, Roh Kudus aktif memimpin, dan kita yang harus memberi diri dipimpin. Nah, sekarang kalau Roh Kudus aktif memimpin kita, tapi kitanya tidak mau dipimpin, dijamin bakal terjadi sulit gitu. Dijamin buah roh itu tidak akan keluar dari dalam diri kita gitu ya. Nah, orang yang dipimpin roh biasanya terlihat dari buahnya. Nah, jadi setelah Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti kita akan menghasilkan buah roh gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi buah roh itu berbicara mengenai persandaran atau ketergantungan kita kepada roh. Nah, di sini kepada Allah. Nah, bagaimana kita bergantung? Nah, kita udah tahu ya, dengan bertumbuh, dengan membaca Alkitab, dengan berdoa, seperti yang pelajaran-pelajaran lalu ya. Nah, Cici mau balik lagi ke buah roh. Yang pertama tadi berbicara tentang persandaran atau ketergantungan kita terhadap Allah atau terhadap roh Allah yang ada dalam diri kita. Yang kedua, buah roh ini berbicara tentang proses. Dalam buah diperlukan adanya satu proses. Tidak ujuk-ujuk jadi buah gitu ya. Misalnya kita hari ini nanam jambu gitu. Tiba-tiba besok udah langsung tumbuh jambu gitu. Itu tidak bisa seperti itu ya. Dalam proses pembentukan buah, dalam proses terjadinya buah, itu diperlukan satunya proses. Dan proses ini bukanlah proses yang mudah ya. Nah,
Tapi kalau dalam perbuatan daging tidak perlu adanya proses. Kita melakukan perbuatan daging, kita melakukan dosa, nggak usah susah-susah diproses dulu. Perbuatan dosa, perbuatan daging bisa kita lakukan kapan aja, di mana aja. Setiap hari, setiap waktu, selalu ada kesempatan. Nah, tadi berbicara mengenai proses. Apa sih prosesnya? Prosesnya bisa kalian baca di ayat 24-25. Yang pertama, apa sih prosesnya? Yang pertama, menyalibkan daging. Masa kita disalib gitu? Bukan ya. Menyalibkan daging itu kita meninggalkan sesuatu yang buruk dari diri kita. Kita meninggalkan dosa-dosa kita yang secara kedagingan. Ya, kita meninggalkan yang buruk-buruk dan kita berusaha untuk hidup menurut roh gitu. Nah, yang kedua, kita harus mau dipimpin oleh roh. Ya, memang sebagai manusia kita punya banyak sekali kelemahan. Tapi kalau kita mau diubah, kalau kita mau dipimpin, kita oleh roh, pasti kita akan berubah. Pasti kita akan menghasilkan buah. Ya, makanya dalam buah roh ini berbicara tentang proses gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk terjadi buah gitu ya. Tapi ada prosesnya gitu ya. Seperti halnya buah dalam pohon gitu. Demikian juga dalam buah roh. Kita tidak akan menghasilkan buah roh kalau kita tidak menyalibkan daging dan kita tidak mau dipimpin oleh roh gitu. Nah, yang ketiga, buah roh ini berbicara tentang keutuhan. Buah roh bersifat tunggal atau utuh gitu ya. Nah, buah roh ini di Alkitab itu buah roh, bukan buah roh ya. Seringkali kita mendengar orang bicara buah roh. Ada berapa macam buah roh? Ada 9 buah roh. Padahal bukan itu ya. Jadi satu pohon banyak buah. Nah, masing-masing buah ada 9 rasa. Jadi satu buah ada 9 rasa. Nah, rasanya apa aja? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi bukan ada 9 buah, tapi satu buah ada 9 rasa. Nah, gambaran ini gambaran yang utuh gitu. Gambaran ini orang biasa sering mengumpamakan sebagai satu unit mobil. Misalnya gini, orang punya setir belum tentu orang punya mobil. Tapi kalau orang punya mobil, pasti dia punya setir. Benar ya? Nah, gambaran buah ini pun seperti itu. Jadi satu buah ada 9 rasa. Jadi kita nggak bisa bilang saya sudah berbuah, saya sudah menghasilkan buah roh dalam hidup saya. Tapi misalnya saya mah ada cuman kasih aja. Di satu sisi saya punya kasih, tapi di sisi lain saya masih bisa marah, saya masih kesal sama teman kita, sama saudara kita, saya masih belum bisa mengampuni. Nah, itu tidak bisa seperti itu karena keutuhan dari buah roh ini gitu ya. Nah, sama lain halnya dengan perbuatan daging. Kalau perbuatan daging seringkali orang mengumpamakan dengan uang. Misalnya gini, kalian punya uang 100.000. Kalian punya uang kan? Nah, 100.000 itu uang kalian gitu ya. Jadi kalian bisa mengklaim kalau kalian punya uang. Nah, kalian punya uang 500 rupiah misalnya. Itu pun kalian bisa klaim, saya punya uang, ini uang saya 500 rupiah gitu, walaupun itu hanya 500 rupiah. Nah, jadi kalau perbuatan daging sering digambarkan dengan uang ini. Walaupun kita cuman punya 500 rupiah, kita bisa dibilang
kita punya uang. Begitu halnya dengan perbuatan daging. Walaupun kita cuma melakukan 1 kali dosa, tetap kita sudah melakukan perbuatan daging. Gitu ya. Makanya perbuatan daging itu bersifat jamak. Kita melakukan 1 kali dosa, ya tetap dosa. Beda halnya dengan buah roh. Buah roh tidak bisa kita bilang saya punya kasih, tapi saya mah tidak mau memberi. Terus di mana dong kemurahannya? Tadi buah roh itu ada rasa apa? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, terus kalau kita bilang saya punya kasih, tapi saya tidak mau memberi. Nah, terus di mana tuh kemurahannya? Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita hanya punya 1, maka kita belum bisa dikatakan kita sudah berbuah. Kenapa? Karena orang lainlah yang melihat, orang lainlah yang bisa menikmatinya. Apakah kita sudah berbuah atau tidak? Nah, pertanyaannya, sudahkah kita hidup menurut roh? Sudahkah kita mempunyai buah roh dalam kehidupan kita? Atau sudahkah orang lain melihat buah roh itu ada dalam hidup kita? Jadi, bagaimana sih kita harus hidup menurut roh? Yaitu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah yang sumber pokok kita, seperti halnya pokok anggur. Nah, gimana kita bisa berbuah? Kita harus menempel pada pokoknya. Kita harus menempel pada Allah. Bagaimana caranya kita menempel pada Allah? Yaitu melalui baca firman Tuhan, melalui berdoa, bersekutu dengan Tuhan, siapkan waktu buat Tuhan. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih kita bisa hidup menurut roh ini, gitu ya? Ya, tetap berbicara mengenai proses, ya ikuti prosesnya Tuhan. Kita harus mau dibentuk, kita harus mau menyalipkan kedagingan kita harus mau dipimpin oleh roh. Suka atau tidak suka, belajar untuk menyalipkan kedagingan kita. Memang sulit ya, kalau cuma ngomong gampang gitu, tapi kalau kita ngalamin susah sekali gitu ya. Nah, balik lagi mengenai keutuhan tadi. Jadi yaitu, kalau kita melakukan 1 belum bisa, kita disebut kita sudah menghasilkan buah. Jadi marilah kita belajar untuk melakukan buah roh ini melalui kehidupan kita masing-masing, melalui aktivitas kita masing-masing, dalam kegiatan kita masing-masing, dengan waktu yang ada, dengan kesempatan yang ada. Itu pelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, bisa bergabung ke kelasnya masing-masing, atau kita bisa ketemu dalam Google Meet dalam kelas remaja sampai pemuda. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Tuhan telah memberikan kami buah roh, Tuhan yang menolong kami dalam roh kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, agar apapun yang kami perbuat, ajar kami untuk tetap berbuah, ajar kami untuk hidup menurut roh. Tolong kami Tuhan dalam kami belajar untuk menyalipkan kedagingan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami juga mau untuk hidup dipimpin dalam roh-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kalau sampai saat ini kami belum hidup menurut roh, bahkan kami seringkali jatuh dalam dosa dan kembali lagi kepada dosa. Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang terus campur tangan melalui kehidupan kami masing-masing, melalui aktivitas kami masing-masing, dimanapun kami boleh berada, dimanapun boleh Tuhan menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Selamat bergabung ke kelasnya masing-masing. Silakan bergabung dalam Google Meet. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.